Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini yang mulia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang mana merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar yang selayaknya kita selalu menjaganya. Dan alhamdulillah kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Ta'ala pilih dari hamba-hambanya untuk thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah kita, tauladan kita yang harus kita ikuti, bahkan tanpa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita kerjakan dari ibadah kita dan yang lainnya ini bisa tertolak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sebagai motivasi sebelum kita masuk dalam tema kita, menyebutkan dalam ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Orang-orang jahadu, mereka yang berusaha, bersungguh-sungguh, berjuang fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan beri hidayah, beri petunjuk kepada mereka. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengaitkan petunjuk dengan apa? Dengan kesungguhan. Maka orang yang paling besar hidayahnya tentunya orang yang paling besar berjuangnya, paling besar dari apa? Dari usahanya. Sehingga ya mendapatkan apa? Hidayah. Maka perjuangan yang paling pokok, yang paling utama bagi kita adalah berjuang melawan diri kita. Berjuang melawan diri kita. Makanya Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam sebagian kitabnya beliau menyebutkan jihad ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama apa? Jihadun nafsi. Jadi berjuang melawan diri kita. Kemudian yang kedua jihad syaitan. Berjuang melawan syaitan. Kemudian yang ketiga jihadul kufar. Kemudian yang keempat jihadul munafikin. Maka yang paling utama, yang paling atas adalah berjuang melawan diri kita sendiri. Jadi diri kita ini harus apa? Berusaha kita berjuang biar diri kita selamat dari berbagai penyakit syahwat ataupun syubhat. Jadi dalam hadis Qutalah sami'tu Rasulullah SAW al-mujahid man jahada nafsahu binafsi. Al-mujahid, orang yang berjuang adalah
orang yang berjuang melawan dirinya. Ini berjuang melawan dirinya. Lebih lanjut, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan bagaimana bentuk atau bagaimana cara kita berjuang melawan diri kita. Maka beliau mengatakan, mujahadun nafsi, berjuang melawan diri kita. Jadi diri kita ini apa? Potensi asu. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwa ini potensi untuk berbuat kejelekan. Kalau kita tidak berjuang, berusaha melawan kejelekan-kejelekan dalam diri kita akan binasa. Maka cara berjuang melawan diri kita, yang pertama, fa'ala ta'allumi umumiddin, dengan belajar ilmu agama. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk belajar ilmu agama. Karena Al-Quran wa sunnah Nabi kita Muhammad SAW ini apa? Untuk memperbaiki jiwa seorang, untuk memperbaiki diri seorang. Jadi Al-Quran itu mulia, sunnah Nabi kita SAW mulia. Apabila itu diletakkan dalam jiwa kita, akan mulia pula. Kemudian yang kedua, tsumma alal amal biha. Kemudian berjuang untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Jadi mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat ini butuh apa? Butuh perjuangan, beramal. Ini butuh perjuangan. Contohnya kita jalan ke sini, ya kan? Untuk thalabul ilmi. Ini kalau enggak disempat-sempat nih, ya kan? Kalau enggak diusahakan, ya banyak alasan yang sibuk ini itu, ya kan? Apalagi apa? Urusan dunia enggak ada habisnya. Kita apa? Berjuang melawan diri kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita punyai. Kemudian yang ketiga, berjuang ala ta'limiha. Jadi kalau sudah punya ilmu, ini diajarkan. Yang paling dekat siapa? Keluarga kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang terdekat dari ilmu yang kita punyai, ini kita ajarkan kepada keluarga kita. Bapak-bapak, ya kan? Hewan semuanya sebagai pemimpin, ya kan? Pemimpin harus punya ilmu. Bayangkan kalau seorang pemimpin nggak punya ilmu, kira-kira yang dipimpin bagaimana? Tentunya tidak akan stabil. Dan thalabul ilmi ini merupakan jihad fisabilillah. Merupakan jihad fisabilillah. Kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bahwasanya agama ini tegak dengan dua perkara. Yang pertama, tegak dengan jihad fisabilillah. Kaum muslimin sudah menang, tegak. Itu belum sempurna. Harus dengan yang kedua, al-ilmu. Dengan ilmu. Jadi agama ini apa? Terdiri dari jihad melawan musuh-musuh Islam, orang kafir, orang munafikin. Sudah selesai, baru yang kedua adalah al-ilmu. Agama ini apa? Isinya al-ilmu. Maka untuk saat ini, pada zaman-zaman akhir ini, yang penuh syarat dengan fitnah, ini termasuk amalan yang utama, yang afdal, apa? Thalabul al-ilmi. Thalabul al-ilmi. Dan thalabul ilmi adalah ibadah. Bayangkan, kita menghadapi berbagai macam syubhat dan juga syahwat.
yang sudah merajalela, menjamur di masyarakat kita. Syubhat dari apa? Pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini kalau kita hitung sangat banyak, sangat banyak. Kalau kita nggak punya taksilil ilmu, kita nggak punya taksilil ilmi, kita nggak punya dasar ilmu yang kokoh, maka kita akan terjerumus kepada apa? Syubhat. Jadi kita harus belajar. Kata penyair apa? Arabtu syarra la li syarri lakin li tawaqihi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa fihi. Jadi kata penyair, Arabtu syarra la li syarri. Saya tahu kejelekan bukan untuk saya kerjakan. Lakin li tawaqihi, apa? Berjaga-jaga supaya tidak terjerumus dari atau pada kejelekan. Terutama kita apa? Yang menisbahkan diri kita kepada ahli sunnah, ini jangan apa? Cuma nisbah saja, harus ramah, semangat belajar. Kata Masyair apa? Ulun waslan bilaila, walaila lam tukiro bidat. Semuanya apa? Ngaku ada hubungan dengan Laila. Laila itu apa? Ikon orang cantik kan. Semua yang ngaku ada hubungan dengan Laila. Walaila lam tukiro bidat. Sementara Laila ini tidak mengakunya. Jangan sampai kita Pak mengaku ahli sunnah, ini dakwah saja. Tidak dibarengi dengan al-ilmu. Belum fitnah syahwat. Seperti hadis Nabi SAW yang ma'ruf, ma'nil bani ja'i'ani, tidaklah dua serigala yang dilepas di rabiqatil ghanam, pada kandang kambing atau kerumunan kambing, itu di afsada, tidaklah lebih berbahaya daripada apa? Min hirsil mar'i, daripada ambisi seorang terhadap apa? Dunia dan kedudukan. Ini manusia apa? Ini terhadap agamanya. Jadi kalau orang sudah ambisinya dunia, ngajar kedudukan, ini manusia agamanya. Dibanding serigala yang lapar dilepas pada kerumunan kambing, ini serigala mafsadahnya masih sedikit, mungkin makan sesuai kebutuhan dia lapar. Tapi kalau manusia ketika ambisius terhadap dunia, terhadap kedudukan, ini apa? Kawan apa? Ditendang, mungkin bisa dibunuh. Banyak kasus seperti ini. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menggambarkan biasanya dengan agama ini insya Allah akan baik seorang. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala itu motivasi biasa. Karena apa? Kita biar semangat ulabul ilmi. Kemudian pada malam hari ini kita membaca hadis Irbad bin Sariyah yang mungkin sudah berdapat ya. Irbad Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah ini termasuk apa? Termasuk Jawamil Kalim. Termasuk ada hadis singkat, pendek, tapi maknanya sangat agung. Merupakan kaidah dalam agama ini. Ini sebagai pengingat kita, karena dalam hadis ini ada beberapa poin yang mana kalau kita baca sekarang tentunya waktunya tidak cukup. Akan kita singkat secara global saja. Yaitu hadisnya an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan
wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in wa awsina. Qala usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdu fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi Ana bin Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Jadi Rasulullah SAW ini memberikan mau'izah, nasihat, wajilat minhal qulub, yang mana dengan nasihat tersebut hati ini bergetar. Jadi apa nasihatnya? Masuk. Wa darifat minhal uyun, kemudian mata-mata ini meneteskan air mata. Fakulna, maka kami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in, seakan-akan sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka beri wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan usikum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala azza wa jalla, wa sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun, meskipun pemimpinnya adalah seorang budak. Wa innahu may ya'is minkum ba'di, karena orang yang hidup setelahku ini fasayara, dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak perselisihan. Maka apa? Fa'alaikum bisunnati, kewajiban kalian ini melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, kemudian pegang kuat-kuat, gigit kuat-kuat sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kemudian hati-hati kalian terhadap perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah, setiap yang baru adalah dhalalah, kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi hadis ini secara global ini ada dua poin. Ada dua poin. Yang pertama, mau'izah, nasihat. Yang kedua, wasiat. Kedua, wasiat. Jadi, qal wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan. Jadi Rasulullah SAW ini menasihati kami dengan mau'izatan, mana nasihat. Apa itu mau'izah syar'an? Jadi mau'izah, nasihat, ini adalah al-amru wan nahyu al-muhaqati bitarghibin wa tarhibin. Jadi
Mau itu nasihat ini kita sering mau itu hasanah. Jadi mau itu ini adalah al-amru wan nahyu, perintah ataupun larangan. Ini yang isinya ada targhib, anjuran, wa tarhib, dan apa? Nakuti. Supaya apa? Manusia ini semangat untuk beramal, kemudian takut untuk meninggalkan amal. Ini mau itu. Jadi mau itu adalah perintah atau larangan yang isinya ada tarhibnya, anjuran, dan ada tarhibnya, yaitu apa? Menakut-nakuti supaya tidak mengerjakan. Ini dalam Quran atau Sunnah ini sangat banyak. Isinya apa? Contohnya birrul walidain. Contohnya, ya Bapak. Birrul walidain. Ini anjuran untuk birrul walidain. Ayat hadis banyak. Dan juga apa? Ancaman untuk hukukul walidain. Ini namanya mau itu. Mau itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dalam hadis ini ada wasiat. Ada wasiat bisa kita, ya kan? Wasiat itu wasiat. Maudhu'un lima yu'attamu syar'an wa urfan. Jadi wasiat itu suatu yang diagungkan secara syariat ataupun secara urf, kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat awam ini sudah gak asing dengan wasiat. Sudah familiar dengan istilah wasiat. Kenapa? Wasiat berarti sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang penting. Ini poin kedua dari hadis ini. Ada mau'idhah, ada wasiat. Kemudian mau'idhah Nabi SAW ini sifatnya apa? Bisa wajidat min al-qulub, bisa menggetarkan hati. Wa taribat bin halwi, bisa meneteskan air mata. Berarti wasiat tentunya wasiat apa? Mau'idhah yang agung. Ini menunjukkan apa? Taharatu nufusi ashabi Rasulillah SAW. Jadi hatinya para sahabat ini bersih. Sehingga apa? Ketika mendapatkan mau'idhah ini hatinya bergetar. Matanya meneteskan air mata. Kemudian juga para sahabat ini itti'aduhum di kalami Rasulullah SAW. Mereka apa? Selalu mengambil faedah dari nasihat Rasulullah SAW. Sehingga apa? Nasihat yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW ini membekas. Asarnya ini sampai apa? Hati bergetar, mata menyucurkan air mata. Dan ini merupakan ciri atau alamat keimanan dan istiqomah dan kebaikan. Jadi ketika seorang ini ada nasihat, artinya bergetar, artinya tergugah. Ya. Kemudian mungkin bisa meneteskan air mata. Ini tanda apa? Alamatul iman. Tanda keimanan. Tanda al-istiqomah. Tanda kebaikan. Sebenarnya ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman, idza dzukirallah, apabila disebut Allah, disebut tentang ayat-ayatnya, tentang apa? Tarhib,
dan tarhib, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sifatnya demikian. Ini tawakalnya biasanya tinggi. Ini gandeng antara iman yang tinggi dan tawakalnya tinggi. Ini tidak mungkin diperoleh dengan apa? Harus dengan belajar. Jadi jiwa ini perlu ditahdib, apa? Perlu di apa? Dipaksa untuk biar tidak la'amaratun bisu, potensi selalu berbuat yang jelek. Kemudian yang kedua adalah wasiat tadi ya. Saya sudah jelaskan. Dalam hadis ini ada 4 usul, 4 pokok nasihat yang Rasulullah SAW, 4 pokok wasiat yang Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama apa? Usikum bitaqwallah. Jadi takwa kepada Allah. Yang kedua, wasam wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun. Jadi apa? Taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah luzumu sunnatin Nabi sallallahu. Jadi berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan khulafa ar-rasyidun. Dan yang keempat, ijtinabul muhdatsatil umur wa hiyal bidah. Yang keempat, menjauhi perkara yang baru dalam agama. Ini 4 pokok. Jadi wasiat dalam haji wada, haji perpisahan, yang mana ini termasuk wasiat yang penting. Yang penting takwa, kemudian mentaati pemimpin kaum muslimin, kemudian luzum sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, kemudian yang keempat, menjauhi perkara baru. Ini penting nggak? Sangat penting. Kita hidup di zaman akhir. Kira-kira takwa butuh enggak? Jelas butuh, ya kan? Pokok. Kemudian kita lihat kaum muslimin ini banyak yang jauh dari agama, sehingga mereka menyikapi pemimpin tidak sesuai dengan sunnah. Pemimpin salah sedikit apa? Langsung apa? Ya kan? Ini ada wasiat dari Rasul untuk mentaati ulatul umur. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, luzumus sunnah. Kita di zaman akhir kita terasing di kalangan kaum muslimin. Ini perlu apa? Greget untuk selalu mengamalkan sunnah, belajar tentang sunnah. Kemudian yang keempat, ini kita akan menjumpai perkara baru dalam agama sedikit banyak. Hitung cepat lah ya, tahu aja banyak. Ini perlu dipelajari supaya apa? Dalam syair tadi apa? Supaya kita tidak terjerumus terhadapnya, tidak terjerumus kepada perkara-perkara tersebut. Yang pertama, buka saja. Usikum bi taqwa azza wa jalla. Jadi saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dan takwa ini merupakan modal yang sangat-sangat penting dalam menjalani kehidupan. Bahkan merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan sampai terakhir nanti.
Jadi Allah Ta'ala menyebutkan pada wasaina alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Dan sungguh kami wasiatkan pada orang-orang yang telah kami beri kitab, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Wa iyyakum dan kepada kalian an tattaqullah, untuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna takwa di antara yang mendefinisikan takwa adalah Talaq bin Habib, yaitu anta mala bi taatillah ala nuri min Allah tarju sawab Allah. Anta mala bi taatillah, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala ala nurin min Allah, di atas petunjuk dari Allah. Tarju sawab Allah, kau mengharap pahala Allah. Jadi takwa itu berarti apa? Di atas Quran dan Sunnah. Beramal dengan satu amalan ala nurin min Allah, sesuai bimbingan Allah dan Rasulnya. Bukan apa? Ngarang sendiri atau inovasi amalan, bukan. Kemudian wa antak juga maksiat Allah ala nurin min Allah taqaw. Kemudian engkau meninggalkan maksiat. Ini apa? Ala nurin min Allah, berdasarkan ilmu dari Allah. Bukan apa? Karena sungkan. Bukan karena perasaan. Bukan. Tapi apa? Kita meninggalkan maksiat didasari dengan ilmu. Jadi ditambah dengan ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Takhafu iqab Allah, kemudian kau takut akan iqab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a fala yuqsa wa yudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih sering kita dengar ya ayat dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala sebenar-benar takwa. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayyuta'a fala yuqsa, supaya Allah Ta'ala itu ditaati, tidak dimaksiati. Wa yudhkara fala yunsa, Allah Ta'ala diingat dengan telaqqul ini mengingat Allah, dan baca Quran mengingat Allah, dengan zikir pagi sore mengingat Allah. Ya kan? Jadi kalau kita lihat para ulama seperti Syekhul Islam ini, mereka atau beliau ini orang yang paling kokoh, paling kuat ilmunya di antara sekian ulama di zamannya. Ini apa? Selain mudarasah, selain belajar ilmu, beliau zikirnya pagi itu sampai apa? Siang, bayangkan. Kenapa? Karena dirinya ditekan dulu biar baik. Ketika baik, maka apa? Ilmu akan masuk. Jadi hati. Ini adalah wi'aul ilmi. Wi'aul ilmi. Hati ini apa? Wadahnya ilmu. Tapi kalau wadahnya nggak baik, ilmu akan apa? Masuk. Maka diperbaiki wadahnya dulu. Zikir nanti akan apa? Menghilangkan, menghapus dosa-dosa. Ya. Dalam hadis yang ma'ruf, ala wa inna li kulli jasadin mudghatan idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Ya. Kemudian kita lanjut. Kemudian bukan berarti orang yang bertakwa ini apa? Lepas dari kesalahan dan dosa. Ini manusia itu apa? Tidak ada yang masuk. Kalian bertakwa kadang-kadang apa? Terjerumus dalam dosa. Kadang-kadang apa? Lalai. Tapi apa? Hadis Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi takilah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Kemudian wa ati
wa bi sayyi'atil hasanah tuha. Kemudian ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang bisa menghapus kejelekan. Jadi orang bertakwa kadang-kadang ya terjerumus. Yang penting apa? Tidak istimrol dalam, tidak senantiasa terus salah tapi tidak kembali. Ini nanti apa? Terjerumus dalam lubang dosa. Jadi dengan kebaikan yang menghapus kejelekan yang dia kerjakan. Sebenarnya ayat Allah yang lain, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini bisa menghapus apa? Kejelekan. Termasuk kebaikan apa? Taubat dan amalan-amalan yang lain. Ini bisa menghapus ketergelinciran kita. Taubat ini juga termasuk apa? Ini bisa menghapus kejelekan kita. Kemudian takwa, kemudian wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum abdun. Kemudian wasiat yang kedua untuk supaya taat as-sama' wa ta'ah. Jadi sama itu mendengar. Maksudnya apa yang dijelaskan oleh ulama kita? Ini adalah al-qabul. Jadi ketika ada pemimpin yang diangkat sudah disepakati, ini asam kita harus menerima. Itu pemimpin kita. Wa ta'ah, mentaati. Jadi imtithal, melaksanakan perintahnya pemimpin yang sudah diangkat. Wa in ta'amara 'alaikum abdun, meskipun yang memerintah atau pemimpin tersebut adalah seorang hamba. Ini kayak contoh, kan? Hamba ini enggak pantas jadi pemimpin. Kalau sudah diangkat, ini wajib ditaati. Wajib ditaati. Jadi sebenarnya dari kata Sahal bin Abdullah Al-Tasturi rahimahullah ta'ala, la yazalu nasu bi khairin ma'adhamu sultan wal ulama. Fa in hadhamu hadaini aslah Allah dunyahum wa akhirahum. Fa in istaghfaw hadaini afsadu dunyahum wa akhirahum. Kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, la yazalu nasu bi khair. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Selama agama sultan wal ulama, selama mereka mengagungkan as-sultan, pemimpin, wal ulama, dan ulama, ketika mereka mengagungkan, maka Allah Ta'ala akan perbaiki urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Jadi pemimpin ini manusia, kadang apa dalam kebijakannya ini mungkin apa tidak memihak rakyat. Ini adab ataupun usul ahli sunnah tidak apa serta-merta demo atau yang lain. Harus ditaati. Karena apa? Dengan taat pada pemimpin, dunia akan baik. Bayangkan, seandainya ada yang demo misalnya, pemimpin diturunkan, mafsadahnya ini lebih besar daripada manfaatnya. Kalau negara itu kacau, kita beribadah tak tenang. Ya kan? Cari maisha juga nggak tenang. Bayangkan kasus 98 dulu ya, itu kayak gitu. Kemudian sabar atas kezaliman seorang penguasa. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innaha satakun ba'di atharatun wa umurun tunkiruna qalu ya Rasulullah wa ma ta'muruna qal tu'aduna al-haqqa wal alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum
Jadi innahu satakunu ba'di atharatun. Jadi Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita, satakunu ba'di, akan terjadi setelahku atharatun. Pemimpin yang atharatun, mementingkan dirinya sendiri. Mungkin bahasanya apa? KKN ya kan? Itu. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari dari urusan agama. Pemimpin mungkin apa? Jauh dari agama, bahkan mungkin menyelisih perkara-perkara agama. Ini kita ingkari. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kama ta'muruna, kalau kita menjumpai pemimpin seperti itu, apa yang kau perintahkan mereka? Maka Nabi SAW menjawab, tu'adunal haqqal ladzi alaikum. Kalian wajib menunaikan hak pemimpin. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Sementara hak kalian ketika tidak ditunaikan oleh pemimpin, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang khuruj atau manusia keluar dari al-hukam pemimpin, ini mafsadahnya lebih besar. Jadi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, sabar atas kezaliman para penguasa. Kemudian wajib mendengar dan taat selagi bukan perkara maksiat. Alal mar'i al muslim as-sam'u wa ta'ah bima habba wa kariha ila ayyumara bi maksiatin fa in amara bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Jadi kewajiban seorang muslim ini as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Bima habba, yang ia cintai, yang ia senangi sesuai dengan seleranya. Au kariha, atau yang enggak suka. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau seorang pemimpin memerintahkan perkara maksiat. Fa in amara bi maksiatin, ketika memerintahkan dengan maksiat, fala sam'a wala ta'ata, tidak ada sam'a, mendengar dan taat. Al-Bukhari wa Muslim. Jadi apa? Bukan memberontak, tapi apa? Ketika seorang pemimpin punya kesalahan, ini nasihatnya bukan alal manabir, bukan di atas mimbar-mimbar, bukan dengan apa? Bahasa kita yang makruf ya kan. Di sana sini ada demonstrasi, mungkin bukan demikian. Caranya dengan nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Karena pemimpin ini seorang penguasa, punya rakyat banyak. Kalau dihinakan, ini akan marah dan punya tentara. Ya kan? Sehingga kalau kita lihat sirah para orang-orang terdahulu dari Bani Umayyah, ini seperti Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ini seorang gubernur dari Marwan, dan anaknya Abdul Malik bin Marwan, ini terkenal. Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang gubernur yang kejam, banyak membunuh orang-orang atau ulama-ulama di zamannya. Dan Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang menemui pemimpin yang ini, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Tapi apa? Abdullah bin Umar ini la yunazi'uhu wa la yamtani'u min ta'ati. Ya kan? Mereka bin Umar ini tidak keluar dari kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf, tidak memberontak, bahkan tetap taat. Bahkan di zaman itu ini ada tabi'in seperti Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim At-Taimi, dan yang selain mereka. Ini apa? Mereka ketika menghadapi penguasa yang zalim, ini tidak memberontak, tapi asam apa? Atau yang terjadi di zaman Bani Abbasiyah, terkenal Imam Malik rahmatullah alaih, ini seorang imam di zaman itu dipaksa difalkil Quran. Al-Quran ini makhluk, bahkan sudah menjadi
diktatnya anak-anak kecil. Ini disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi apa? Banyak ulama dibunuh ketika itu. Tapi Imam Malik tetap tidak apa? Tidak kurut keluar atas kepemimpinan ketika itu. Jadi ketika melihat pemimpin yang zalim, ini kita harus sabar, bukan memberontak. Jadi sirahnya ulama ketika itu seperti Auza'i, Imam Malik, Az-Zuhri, Alais bin Sa'ad dan yang lainnya, ini mereka tidak memberontak. Ini penting, termasuk usul usuli Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika menghadapi penguasa yang zalim, kita harus apa? Sabar, ya kan? Harus sabar. Kalau kita memberontak, ini akan kacau. Mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian wasiat yang berikutnya, wa in ta'amara alaikum abdun, kemudian fa inna umayyah ismikum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa inna umayyah ismikum, karena sesungguhnya orang yang hidup sesudahku ini fa sayara, dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Kalau kita lihat dalam buku-buku firaq wan nihal, perselisihan sangat banyak dari masalah usul, masalah akidah atau masalah furu'. Ini perselisihan sangat banyak. Ada bid'ah qadariyah, ada bid'ah al-khawarij, yang ma'ruf. Contohnya misalnya bid'ah al-qadariyah. Kata Nabi SAW, al-qadariyah itu majusu hadil ummah. Jadi qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Mereka apa? Mengingkari takdir. Mengatakan bahasanya al-amra unuf. Perkara itu Allah tahu setelah terjadi. Ini bid'ah qadariyah. Kenapa dikatakan majusi hadil ummah? Karena Majusi mereka punya dua Tuhan. Tuhan Nur dan Tuhan Zulmah, kegelapan. Sementara orang Majusi mengatakan apa? Punya Allah, kemudian punya mereka. Mereka bisa menciptakan perbuatan mereka sendiri. Padahal Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Belum apa? Khawarij, ya kan? Murji'ah. Ini apa? Kata Nabi benar. Fa innahu may ismiku fa sayarah ila persen banyak dalam masalah usul agama ini ataupun furu' agama ini sangat banyak. Maka fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kewajiban kalian ini berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ikutlah sunnah itu dengan diberi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kaidah bid'ah apa? Kaidah perkara baru apa? Hadis Nabi SAW an ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin di Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini kaidah dalam mengetahui perkara itu perkara baru atau bukan. Jadi barang siapa yang ahdasa. Apa ahdasa? Mengada-ada. Nanti kita akan dibahas
Saya nggak ngada-ngada, tinggal ngamalkan. Lihat Muslim dilanjutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi yang pertama ahdasa, misalkan ada orang, ini ada orang-orang yang sesat. Saya nggak memunculkan bid'ah, ya. Saya cuma tidak mengamalkan. Kasih dalil riwayat Muslim. Wa fi riwayat dari Muslimin apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Entah itu yang memunculkan perkara baru atau cuma mengamalkan, ini terkena ancaman. Itu adalah perkara baru. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Perkara baru merupakan kesesatan. Ini jangan dianggap ringan. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madin. Pada ayat ini sudah saya sempurnakan. Ayat terakhir turun, ya kan? Agama ini untuk kalian dan sudah aku ridhoi agama ini sebagai agama kalian. Sudah sempurna dan bid'ah perkara maksiat, ya kan? Maksiat bukan perkara gampang. Kita inovasi kelihatan bagus, bukan. Ini maksiat. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang mukafir, ada yang bisa mengkafirkan, ada yang maksiat, tergantung apa bid'ahnya. Kalau bid'ah apa, misalkan kesyirikan, ini bid'ah mukafir. Atau bid'ah yang nyeleneh-nyeleneh yang menyelisih akidah yang sharih, ini bisa mengkafirkan. Paling tidak apa? Dosa besar. Ini perkara bid'ah. Sehingga apa? Nabi SAW mengingatkan dalam khutbah hajahnya, dalam berbagai hadis, ini mengingatkan tentang bahayanya fa inna kulla bid'atin dhalalah, ya kan? Karena bid'ah perkara yang baru. Ini sudah 8 lebih karena waktunya sudah habis, mungkin kita akhiri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.